TikTok itu ada satu konten pertanyaan di khalayak umum yang betul-betul menyentuh hati saya waktu itu. Seandainya saat ini Rasulullah itu ada di depan, apa sih yang mau kamu omongkan? Rasulullah. Hal ini betul-betul membuat saya itu merasa nggak ada apa-apanya. Ibaratnya bagi saya itu sesuatu yang belum cukup untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Saya udah jalanin poligami atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effendi, kelahiran Tulungagung. Sebenarnya kelahiran saya Malaysia sih. Orang tua merantau di Malaysia. Jadi saya lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, sampai SMA, kuliah di Indonesia. Saya berkecimpung di dunia kuliner dan peternakan pertanian selama ini. Saya lebih fokusnya di kuliner selama ini ya. Saya juga sebagai executive chef di London yang udah selama 5 tahun, dan ini dalam konteks libur di Tulungagung sambil mencoba raya di Tulungagung gitu. Usia saya sendiri saat ini, saya kelahiran tahun 1988, bulan Mei tanggal 25, dan saya mempunyai 3 orang istri. Alhamdulillah dikaruniakan 5 orang anak, 3 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, yang nomor 3 belum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Nikmat yang paling besar bagi saya itu bukan harta, tapi kerukunan dalam rumah tangga saya. Dulu kan saya pernah mondok ngelaju gitu. Sama kiai itu dibilang gini, pas saya kan mau lamaran istri pertama, jadi saya sowan dari beberapa kiai kondang di Indonesia ya, kayak Mbah Basir di Bareng, Kudus, Mbah Salman ketuanya Toreko, pas itu di Kaliungu, dan mereka pada bilang istri saya nggak satu katanya. Saya kan aneh gitu loh, kok bisa ya. Akhirnya saya dikasih amalan, suruh ngamalin puasa Daud. Karena Nabi Daud kan istrinya 99. Jadi saya ngamalkan itu selama 5 tahun. Alhamdulillah setelah nikah yang pertama, 5 tahun saya dikurniakan 1 orang istri. 5 tahun dikurniakan 1 orang istri gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah jalan berapa tahun ya. Anak pertama saya aja udah 16 tahun umurnya. Jadi saya nikah itu di usia muda mas. Istri saya yang pertama waktu nikah itu karena kan bapak mertua sakit. Dia minta anaknya cepat-cepat dinikahin. Waktu itu dia masih umur 15 tahun. Anaknya masih mondok di Sunan Giri. Alhamdulillah sampai hari ini masih. Dan istri itu tahu semuanya kalau kami dulu satu rumah kalau kumpul mas. Kalau perihal manajemen konflik, saya nggak bisa nafikan. Setiap wanita punya kecemburuannya sendiri-sendiri ya. Dan apalagi selisih umurnya juga semakin beda. Jadi istri saya yang pertama itu yang paling muda. Jadi istri saya yang kedua lebih tua dari istri pertama. Istri ketiga saya lebih tua lagi. Jadi istri saya yang ketiga itu selisih 1 tahun sama saya. Yang lain semua selisih 5 tahun. Jadi saya lebih berpikiran terbuka aja. Jadi saya itu, kami di rumah tidak menerapkan kata aku dalam kondisi apapun kami. Jadi psikologi mindset seseorang itu bila kita berbicara, karena kata-kata itu kan doa. Jadi saya menerapkan mau ke anak-anak, mau ke istri-istri saya, itu kami. Jadi anak-anak kalau ditanya, mereka bisa menjawab dengan ketulusan mereka bahwa ibu saya 3 gitu loh. Jadi kami sayang sana, sayang sini. Jadi nggak ada perbalahan di antara, oh aku cuma sayang Umi, aku cuma sayang Bunda, aku cuma sayang Mama, nggak. Jadi saya mengajarkan mereka konteks ikhlas yang di sini, gitu. Dengan menerapkan kata kami. Cuma simple sih, gitu. Jadi setiap kali ada permasalahan, saya lebih terbuka. Jadi nggak nutup-nutupin atau apa. Jadi kalau mereka ada yang nggak senang, ngomong saya secara terbuka. Jadi saya juga ya mencari solusinya seperti itu, nggak saling simpen gitu. Sewaktu saya mau nikah yang kedua juga saya nggak sembunyi-sembunyi di belakang, saya ngomong. Mau yang ketiga juga saya ngomong gitu. Jadi semuanya konteks di sini itu kejujuran ya. Itu yang paling penting.
jujur dan muafakat. Muafakat itu kata kita. Simple sih, saya nggak lebih-lebih. Mau ini, mau itu, untuk tambah. Karena saya sendiri ngalamin mas, setiap saya nikah, ekonomi saya merudum. Nggak tahu kenapa Allah itu memberi ujian dari sisi ekonomi setiap kali pernikahan yang baru. Saya jatuh bangun. Tapi alhamdulillah, mungkin peribahasanya orang, wanita itu dilihat kesetiaannya saat lelaki itu jatuh. Ya mungkin itu. Jadi saya dicoba. Alhamdulillah kami mengharungi segala yang Allah kasih dengan baik sampai saat ini. Minta doanya biar sampai ke jannah gitu aja. Dulu pernah menjadi kontroversi mas, masyarakat pada nggak terima. Karena kan mertua saya dulu itu, yang pertama, dia itu ahli syuriahnya NU. Jadi pas tahu kalau anaknya itu, tapi abah udah nggak ada ya posisi itu. Setelah tahu anaknya itu dipoligami, masyarakat pada nggak terima. Saya pernah meringkuk di penjara dikarenakan poligami. Wallahi, orang nggak seneng, lalu mereka datang untuk memisahkan istri saya pertama dengan istri kedua. Mereka berbicara karena nggak ada keadilan, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga saya waktu itu. Jadi saya pun waktu itu masih muda dan nggak bisa terima ya. Jadi saya datangin orangnya, menanyakan pembenaran. Saat itu dia juga nggak terima, tapi saya kan nggak pernah masuk campur urusan keluarga dia gitu loh mas. Akhirnya dua-dua kebawa emosi, dia dorong istri saya, anak saya umur 2 bulan jatuh. Lah itu jadi kemuncaknya emosi saya, membuatkan saya melakukan tindakan kekerasan yang berujung ke penjara saya. Tapi alhamdulillah setelah itu orang-orang bisa tahu, bisa nerima. Dan alhamdulillah saya kan waktu poligami yang pertama itu, posisi saya di rumah Boyolangu, sekarang ditinggalin orang tua saya. Masyarakat situ support, termasuk Pak Lurahnya, alhamdulillah mereka support. Mereka juga saling belajar, mendukung, mendoakan. Ya seharusnya di konteks masyarakat kita seperti itu, nggak mendoktrin bahwa, saya nggak tahu, mungkin selama ini poligami itu dicap kayak diktator atau tindak kekejaman atau kayak gitu ya. Jadi mungkin masyarakat kita masih belum bisa menerima gitu. Ya cuma ya ini yang saya ajarkan ke orang-orang, dan mungkin ini jalan dakwah saya yang saya mampu. Jadi mereka melihat praktek saya seperti apa, bagaimana saya merawat istri saya, bagaimana saya menjalani kehidupan dunia itu. Yang awalnya namanya poligami, kalau konteks pemikiran orang kan harus kaya, harus punya segalanya. Tapi saya setiap kali poligami mulanya dari nol. Jadi kata Allah, bila mana kamu berumah tangga, di situ ada pintu rezeki buat kamu ya. Ya saya percayakan itu. Kalau banyak anak, banyak rezeki, ya harusnya banyak istri, banyak rezeki lagi tambahannya, ya kan? Ya, kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu saya sekarang. Selama jatuh, alhamdulillah Allah itu menjembarkan perasaan istri-istri saya. Mereka nerima. Saya pernah waktu jatuh di posisi sebelum saya masuk penjara mas ya, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya iktihar, karena kan saya punya pengalaman di Australia jadi manajer pertanian. Di sini saya coba jadi pedagang berambang. Jadi saya dipinjemin motor, waktu itu nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya jual berambang, ngambil dari petani-petani Tulungagung, saya jual sendiri di pasar-pasar. Jadi saya sendiri yang panen, saya sendiri yang ngangkat, saya sendiri yang nganter. Istri-istri saya nggak malu mas. Jadi di sini jangan salah, rumah tangga itu bukan konteks ekonomi bagi saya. Kalau kita itu bisa sadar, burung aja kalau keluar pagi hari pulang kenyang kok mas. Jadi seandainya kamu takut dalam menikah, kamu meragukan Allah. Kamu meragukan Allah. Kenapa setiap kali orang mau nikah, titik permasalahan yang mereka tanyakan, mau orang tua, mau siapa, harta. Jadi kamu meragukan Gusti Allah nih. Saya nggak menerapkan itu dalam rumah tangga saya mas. Ya kalau Allah kasih ya monggo, kalau Allah enggak ya wis. Makan apa adanya. Saya pernah hari-hari makan bayam bareng-bareng. Pernah saya kutip bayam di sawah-sawah sama istri. Sampai malu. Saya nggak malu. Tapi yang saya rasain, I'm happy. I'm happy what I'm doing here. So, ini jalan dakwah saya gitu loh. Rasulullah aja dulu poligami bukan posisi kaya kok. Dia seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya umat, pemimpinnya kita, tidak menerapkan kata harta dalam poligami gitu loh. Ada nggak sisinya harta dari sisi poligaminya Rasulullah? Nggak ada. Rasulullah menerapkan ikhlas, nerimo apa adanya. Itu. Tapi konteksnya salah. Orang berpikir poligami duit, harta, tahta. Ayo. Bila psikologi ini dirubah, saya rasa bisa kok orang.
Titik baliknya itu ya nih, namanya saya nerima apa yang jalan Allah kasih. Akhirnya saya dapat panggilan karena saya memang punya basic sebagai chef ya selama di Malaysia. Jadi saya juga dari SMP orang tua saya mendidik saya untuk belajar masak. Jadi kami itu dulu bapak itu kontraktor kayu di Malaysia. Jadi setiap kali kan ada anak buahnya gitu. Jadi kami jualan mie goreng apa-apa gitu. Waktu istirahat mereka, ibu yang jualan, saya yang masak. Dari SMP saya udah belajar masak, Mas. Dan di situ saya terkenal. Guru saya sendiri pernah modalin saya untuk buka restoran di sana. Dan akhirnya mereka yang ngembangin. Saya juga pernah masak untuk beberapa artis Malaysia gitu. Nah, dari situ nama saya naik, akhirnya saya dipanggil ke London untuk mengurus restoran yang rusak. Dulu restoran itu hampir bangkrut, Mas. Waktu saya datang, saya dikasih tantangan. Restoran itu udah jalan 9 tahun ya, tapi merudum dikarenakan chefnya nggak punya background Asian food. Jadi kan restoran pertama yang saya urus itu namanya Chinese. Mereka berjualan makanan Thailand sama China. Cuman yang masak Bangladesh. Waktu itu ownernya ngasih kepercayaan, coba kamu rombak, manage lagi dari awal. Jadi saya manage lagi dari menunya, penataan atau apanya. Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu restoran yang terkenal juga di London kalau ke sana. Dan kami juga punya cabang yang Raya ini juga di sana. Gini Mas, ini Raya ini hadiah buat saya. Jadi owner, bos saya merasa berutang budi. Gak apa-apa, saya buatin kamu, coba kamu survei pasar, buka di sini. Saya nggak ngeluarin modal apapun, I just use my skill. Jadi sharingnya 51-49 dan saya ke 51-nya. Ibaratnya ini bos pun nggak mau tahu ibaratnya. Nah, kalau profit ya monggo gitu. Ya, tapi saya nggak pernah putus asa memahami pola pasar yang Tulungagung. Karena kan saya sering di luar, Mas. Jadi selama di luar pemikiran, walaupun saya sering berjumpa dengan orang Indonesia, orang Malaysia, tapi pola mereka berpikir beda dengan orang lokal kita gitu. Mungkin edukasi ya, mereka anak orang-orang yang terdidik gitu. Jadi kalau di sini kan mentalitas kita masih ya sesama orang-orang Indonesia. Jadi kita itu masih belum expand cara pola pikirnya gitu. Saya itu pernah Mas ya, ada satu pelanggan kalau saya nggak masak dia nggak mau makan. Dan salah satunya itu pemegang usaha Puma, company Puma, ownernya itu salah satu customer loyal saya sendiri. Waktu saya mau pulang ke sini, saya tuh dikasih uang amplop sekitar 6 juta. Pernah juga dia tuh cuma makan nasi goreng sama kari pap satu. Itu saya dikasih sekitar 2 juta. Harganya makan nggak nyampe segitu. Tapi tanda terima kasihnya itu sampai seperti itu. Oh, di sini makanya saya di sini saya nerapkan tip di bawah itu. Oh, di restoran lain kan nggak ada gitu. Di sini saya coba mau lihat seperti apa sih orang bisa menghargai. Tapi alhamdulillah banyak kok orang-orang sini ngasih tip juga. Ya, tapi bukan ke saya. Tipnya itu nanti dikasih ke staff-staff. Mereka membagi sesama staff gitu. Kenapa saya mengekspand bisnis di Tulungagung? Orang tua saya asli Tulungagung, Mas. Saya nggak lupa asal-usul saya. Kedua, ya saya ada punya beberapa aset di sini dan anak istri saya di Tulungagung. Saya juga melihat kota Tulungagung berkembang baru-baru ini dari segi F&B. Cuman saingan dan permainan di sini saya nggak tahu entah itu mitos atau apa, tapi lebih ke arah negatif gitu kalau menurut saya. Jadi hal-hal yang selama saya sebagai eksekutif chef nggak pernah terjadi, di sini terjadi gitu. Sedangkan saya udah menerapkan SOP pengurusan makanan dengan standar internasional ya. Cuma kadang-kadang nggak logis. Karena kemarin itu pernah juga, entah mungkin customernya atau gimana, dalam makanan ada paku. Jadi nasi goreng yang kami buat, kan nasi goreng itu kalau kami goreng kan pakai wajan itu Mas. Seandainya ada paku kan nyerempet di wajan itu Mas, krek gitu ya. Logikanya kayak gitu ya. Oke, itu digoreng nggak ada apa-apa, kita serve ke plate, lepas itu kita plating, kita kasih customer makan paku. Ya wallahi. Ya itu satu, tapi banyak hal-hal yang saya sendiri masih belajar antara itu nyata atau enggak ya, tapi ini mungkin Allah suruh saya lebih bertawakal di sini.
Kita bukan nggak mempercayai mistis, tapi ya kita mengantisipasi aja. Mungkin ya jalannya leluhur tanah Jawa. Jadi saya juga kemarin pas buka ini saya nggak percaya kayak mager lah, apalah amit ya. Karena saya di luar nggak pernah ada yang kayak gitu. Paling ya kita mau buat syukuran, ngasih sodakoh gitu tok ya. Lalu saya buat kayak gitu, ngundang tetangga. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu gitu. Tapi ya ternyata terjadi. Kursi jalan sendiri. Pintu buka tutup jedar. Sekarang udah nggak dulu tuh ngancing Mas ya pintu itu. Kalau nggak didorong orang nggak bisa kan. Rekam CCTV soalnya. Itu bukanya pelan kayak ada orang masuk. Akhirnya jedar kan. Bur gitu. Saya pun nggak tahu tuh kalau nggak anak-anak yang kirim ke saya gitu kan. Saya yang lihatnya saya sendiri merinding. Hal-hal yang nggak ya, tapi ya welcome lah. Kalau orang mau bermain seperti apa ya monggo, karena kan setiap orang punya pola pikir sendiri-sendiri. Tapi saya juga ya punya keyakinan sendiri sama Allah gitu. Insya Allah pasti ada lelahnya orang-orang seperti itu. Karena tinggal kita jalanin aja dengan ikhtiar, tawakal. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik raya di sini. Dan support dari tim teman-teman saya cukup antusias. Terutama koko-koko Tulungagung. Awal-awal yang support sini itu rata-rata Chinese Mas. Kalau sampai ke malam minggu sini bisa ketemu orang-orang besar Tulungagung makan di sini kayak pemilik usaha ya. Alhamdulillah saya benar-benar berterima kasih sama mereka. Tanpa mereka juga raya kayaknya belum bisa berkembang gitu waktu itu. Dan dari situ mulai orang-orang lokal kita bisa masuk gitu dari mulut ke mulut. Nah saya nggak terlalu menerapkan marketing secara sosmed karena saya nggak punya basic di situ gitu. Nah jadi basic saya itu kemasakan. Jadi biarlah dari mulut ke mulut. Kita membina market kalau dari mulut ke mulut itu lebih kukuh. Nah tapi kalau dari sosmed itu panasnya cuma sebentar. Dia meledos, viral, akhirnya merudum. Saya nggak mau itu. Saya mau orang itu bisa menghargai makanan. Jadi mereka datang ke sini karena rasa makanannya gitu. Kalau raya itu ada kekurangan, mereka sendiri akan langsung ngasih masukan. Oh ini kurang di sini, ini kurang di sini. Kalau ini kurang, ini tuh saya ngikutin pola pikirnya orang Tulungagung gitu. Sebenarnya kenapa juga saya memilih Tulungagung itu dikarenakan di sini kan banyak orang yang merantau. Jadi mereka udah tahu nggak makanan yang saya jual di sini. Jadi bisa beradaptasi. Dan satu lagi menurut saya Tulungagung cukup berkembang pesat dibandingkan Kediri, Blitar, ya, Trenggalek. Sebenarnya knowledge tentang makanan orang Tulungagung itu lebih expand, lebih ke depan ya. Jadi kalau sampai lihat di sini tuh hampir setiap hari ada kafe baru kayak Jamur Tumbuh di sini ya dengan konsep yang seperti ini, seperti itu. Mereka menjual view gitu ya, dan saya nggak menerapkan itu. Saya ya apa adanya, lalu saya menerapkan di makanan ya, makanya saya setiap bulan itu saya rombak menu di raya ini, saya rombak terus, saya tambah, saya keluarin, saya tambah, jadi ini cara saya survei, caranya saya sendiri memahami market itu. Kalau cuma dari omongan orang, kita butuh proof. Jadi, as what I do now, ya saya sendiri turun ke lapangan, menerapkan makanan ini. Oh, ini nggak cocok. Saya keluarin setelah 1 bulan, buat menu promosi yang baru. Jadi, ya itu, saya memahami pasar itu dengan saya terapkan sendiri makanan ini, makanan itu. Karena itu kan namanya kan Asian street food. Saya ada ngambil makanan dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari India. Nah, itu saya terapkan di sini. Kalau di sini bahan-bahan di Asian street food ada beberapa yang kami ambil dari Malaysia. Saya bubuk-bubuknya atau apa, nah, itu kami ambil dari sana. Di sini nggak ada. Cuma ya itu, saya lebih, karena kan saya chef, saya memodifikasi supaya harganya bisa terjangkau. Saya yakin kok harga hainan termurah di Tulungagung cuma bisa didapatkan di raya dengan kualitas yang standarnya. Ya gitu, cuma ada di sini. Cuma ya orang sini mungkin belum tahu karena mungkin banyak bos-bos yang masuk sini. Orang-orang biasa kan mungkin mahal gitu. Konteksnya kan restoran gitu. Tapi alhamdulillah dari mulut ke mulut orang mulai tahu. Sekarang udah banyak orang-orang dari pemerintah, instansi pemerintah makan ke sini, booking atau apa. Alhamdulillah, dan terima kasih supportnya juga dari orang Tulungagung ya.
Selain Hainan, di sini kami ada mie kobong. Mie kobong itu hot plate. Mie hot plate itu sizzling noodle. Lalu kami ada special laksa kari. Laksa karinya saya buat standarnya seperti mana seharusnya di Malaysia. Jadi insya Allah untuk dalam Tulungagung kami satu-satunya yang punya rasa flavor yang seperti itu. Bisa di-compare untuk saat ini. Jadi kami juga punya roti cane, murtabak India. Kalau di sini kan kontek ikan bakar rasanya kecap ya. Nah, cuma kalau di Raya kami punya 2 flavor, ada rasa Singapura, ada Caribbean. Kalau Caribbean itu lebih ke spicy, asem, ada topping nanas, platingnya nanas. Kalau di Singapura itu lebih ke gurih, bumbu-bumbu gulai gitu. Nah, bumbunya seperti itu. Minuman-minumannya juga ada sedikit sparkling, pas itu ada teh tarik. Saya juga yang paling spesial di sini es jeruknya kami. Kami nggak pakai es jeruk pers yang seperti dijual pinggir jalan, dia pakai jeruk-jeruk gede itu. Kami pakai limau kasturi. Mungkin saya satu-satunya di Tulungagung yang pakai itu. Motivasi terbesar saya itu untuk saat ini anak-anak saya sih, Mas. Kedua, guru-guru saya. Ada guru saya juga yang berpoligami gitu. Lalu orang tua saya sendiri nggak berpoligami. Jadi yang memotivasi saya itu ya sebenarnya yang paling besar adalah Rasulullah. Karena saya nggak berkesempatan untuk mengecam dunia pesantren terlalu lama. Anak saya kan saya pondokkan dari kecil gitu. Jadi untuk mencapai mahabbahnya Rasulullah ada macam-macam cara ya. Mungkin ada yang ahli zikir, ada ahli sholat, ada ahli puasa, ada ahli apa-apa aja. Tapi saya ya wis, apa-apa lah aku diceluk ahli kawin. Ya ini saya terapkan poligami di sini. Rasulullah itu panutan saya untuk saat ini. Di TikTok itu ada satu konten pertanyaan ya, di khalayak umum yang betul-betul menyentuh hati saya waktu itu. Seandainya saat ini Rasulullah itu ada di depan, apa sih yang mau kamu omongkan? Rasulullah. Hal ini betul-betul membuat saya itu merasa nggak ada apa-apanya. Ibaratnya seandainya Rasulullah ada di depan, nggak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Walaupun saya udah jalanin poligami atau apa, bagi saya itu sesuatu yang belum cukup untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jadi ikhtiar saya itu ya cuma untuk jadi yang terbaik gitu loh, Mas. We are nothing compared to Abu Prophet Muhammad. We are nothing. We are zero, completely zero. Amalmu, sedekahmu yang sering kamu bangga-banggakan, ibadahmu, hal ini bagi saya sesuatu yang abstrak karena ego selalunya orang-orang. Saya membina karir di dunia masakan F&B itu lebih, nggak tahu di Indonesia belum kayaknya ya. Tapi kalau di London, alhamdulillah ya karir saya udah berada di posisi yang saya puas gitu. Karena saya sebagai executive chef, saya juga udah pernah masak untuk para rajanya Malaysia, diplomat-diplomat Indonesia. Cuma saya nggak suka terekspos. I always stay at the back. Karena bagi saya takut posisi saya nanti membuatkan saya berada pada titik kesombongan. Saya menjaga banget itu karena anak-anak saya saat ini mengenyam sebagai seorang tahfiz. Jadi ini hal yang saya benar-benar jaga gitu. Ini nggak mau ada rasa sombong atau apa. Ya, I need to be humble. Tapi banyak dapat tawaran, Mas. Karena pihak Indonesia sendiri waktu di London mereka menawarkan untuk saya masuk ke MasterChef. Cuma saya sendiri nolak. Malaysia juga sama. Penghargaan buat saya sebagai chef. Saya pernah menjadi private chef untuk Tun Mahathir, ex-nya Perdana Menterinya Malaysia, pas dia menyambut ulang tahunnya yang ke-100 itu di London. Ya, saya sebagai eksekutifnya for breakfast. Jadi kan chefnya itu dibagi breakfast siapa, lunch siapa. Karena saya mampunya di waktu itu di breakfast, jadi saya dapat bahagian di breakfast.
Saya punya planning ke depan, ada beberapa target yang saya udah terapkan di sini. Setelah saya memahami pola pasar, seperti yang survei saya udah cukup kuat, insya Allah kami akan ada beberapa gebrakan yang kemunculannya nanti akan saya kabarin kapan. Dengan konsep yang oriental, yang benar-benar ya kita jual makanan pokok. Karena dunia makan ini kita menjual emosi sebenarnya. Selain rasa kita jual emosi. Jadi emosi apa yang saya akan terapkan pada sebuah makanan itu target saya. Jadi orang akan datang itu bukan karena view, bukan karena space. Jadi karena itu kan ada rasa bosan. Tapi kalau kita makan, kita kan ada rasa rindu. Aku pengen makan itu, aku pengen gitu. Tapi kan nggak ada orang bilang, aku kepengen duduk di sana view di restoran ini, nggak. Karena compete-nya view itu semua tempat akan ada. Jadi kafe ini ada view-nya sendiri, kafe sana. Orang bosan sini ke sana, bosan sini ke sana. Tapi kalau makanan kita akan terus dicari. Makanya penghargaan Michelin, Golden Chopstick atau apapun, mereka ke dish bukan ke tempat sebenarnya. Ya. Karena tempat itu sentiasa 2 tahun pasti dirubah konsepnya. Tapi makanan nggak mungkin dirubah konsepnya. Saya Muhammad Effendi, pemilik Raya di Tulungagung dan manajer untuk di Raya London. Berterima kasih untuk tim Pecah Telur sudi mewawancara saya di sini yang nggak ada apa-apanya ibaratnya. I'm nothing here. Semua ini atas pemberiannya Gusti Allah. Seandainya hal ini diambil sama Gusti Allah ya saya nggak ada apa-apa di sini. Jadi pertemuan saya dengan tim Pecah Telur ini sebagai edukasi untuk kita saling sharing pengalaman kepada semua orang. Jadi supaya nanti ke depannya generasi-generasi yang ada nanti mereka itu enggak hanya di Tulungagung, bisa eksplor keluar untuk belajar seperti saya ya. Karena seorang perantau itu ilmunya akan lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.